Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemula memulai budidaya lobster air tawar hingga sukses? Ayo kita bahas. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk teman-teman memulai budidaya lobster air tawar hingga akhirnya bisa sukses. Nah, sebelum aku memulai video kali ini, teman-teman jangan lupa nyalain tombol like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya karena itu semua gratis. Dan di video kali ini kita akan membahas soal itu. Tapi sebelum itu aku mau share dulu bahwa di tanggal 31 Januari ini kita akan ngadain seminar kedua di bulan Januari. Itu akan membahas seputar budidaya lobster air tawar. Hampir sama kayak seminar yang aku adain tanggal 17 Januari kemarin. Nah, seminarnya itu aku adain secara online, jadi teman-teman dimanapun bisa ikut. Dan kalian yang mengikuti seminar online yang kedua ini nanti yang diadakan di bulan Januari juga akan mendapatkan cashback voucher di Tokopedia. Nominalnya bisa sampai 1 juta rupiah yang bisa kalian pergunakan sampai nanti sekitar tanggal 15 Februari. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan langsung membahas materi kali ini. Jadi di video kali ini kita akan ngobrolin seputar budidaya lobster air tawar. Dan kira-kira kalau misalkan teman-teman masih pemula atau baru memulai budidaya lobster air tawar, kapan kita bisa berhasil? Sukses ini mungkin kita bisa bedakan menjadi sukses budidaya atau kita bisa sukses melakukan penjualan. Di kali ini aku akan membahas soal sukses budidayanya dulu mungkin ya. Untuk teman-teman mau bisa sampai ke tahap sukses budidaya itu sebenarnya ada beberapa fase yang harus kalian lewati. Yang pertama itu adalah fase adaptasi, kemudian fase karantina, kemudian fase breeding, dan fase benur. Nah, 4 fase ini sebenarnya yang harus kalian hadapi ketika awal memulai budidaya lobster air tawar. Dan banyak banget teman-teman di luaran sana yang nggak bisa terlalu kenceng banget memulai fase itu. Dan aku sendiri juga butuh waktu kurang lebih sekitar 8-9 bulan untuk melewati 4 fase itu tadi. Kalau misalkan ada teman-teman yang bisa lebih sukses itu ada nggak? Ada beberapa, tapi biasanya itu semua tergantung dari kita sendiri ya, bagaimana caranya kita mengelola kondisi kolam kita masing-masing. Pertama-tama yang harus dihadapi itu adalah fase adaptasi. Fase adaptasi ini biasanya memerlukan waktu kurang lebih 2-3 bulanan untuk teman-teman pemula, karena ketika fase adaptasi ini adalah fase yang paling krusial di mana kita menyamakan kondisi kolam di mana tempat kita beli dan tempat kita budidaya, yang biasanya banyak banget variabel yang bisa beda-beda di sana. Contohnya apa aja? Mulai dari suhu, kemudian pH, TDS, dan amonia. Belum lagi karakter kolam yang ada di lingkungan kita, itu mungkin berbeda dengan tempat yang kita beli di tempat sebelumnya. Misalnya tempat budidaya kita pakai kolam indoor, tapi ternyata tempat kita order atau beli lobster ini dia memakai kolam outdoor. Itu pasti sudah banyak banget fase yang akan dihadapi, mulai dari masalah terkait soal suhu biasanya atau soal pH dan amonia. Karena kita tahu sendiri bahwa pH dan amonia ini sangat berkaitan. Tapi pH ini juga ketika ingin kita setting itu juga berkaitan dengan TDS. Nah, ini hal yang agak rumit sebetulnya untuk teman-teman ketika awal-awal. Oke, kalau misalkan fase adaptasi sudah bisa dilalui, kemudian fase apa? Kemudian itu adalah fase karantina, di mana karantina ini setelah fase adaptasi. Jadi di proses adaptasi itu biasanya kita ditandai dengan 2 hal, yaitu adanya molting dan adanya yang lobster yang sudah bertelur. Ketika fase adaptasi selesai, fase karantina ini kita perlukan untuk mengkarantina si lobster yang sudah bertelur ini. Jadi memang memerlukan waktu sekitar 40-47 hari. Bisa lebih lama nggak? Bisa. Itu bisa sampai molor sampai 52 hari tergantung dari si lobster air tawarnya itu sendiri. Bahkan di fase karantina pun juga bisa terjadi kegagalan. Misalkan lobsternya ini sudah bertelur, kemudian di proses bertelurnya itu ada kematian atau lobsternya telurnya hilang dan lain sebagainya. Itu bisa banyak banget problem yang mungkin akan teman-teman hadapi. Kemudian yang ketiga itu adalah fase pembesaran tadi. Yang ketiga itu adalah penetasan. Penetasan ini adalah fase di mana setelah fase karantina, di mana betinanya itu setelah bertelur, dia akan menetaskan lobsternya. Dan di fase-fase ini adalah fase awal si anakan ini mulai dijaga benar.
Misalkan dari cara kita menetaskan, apakah itu menetaskan alami atau menetaskan secara dipaksa atau buatan. Kemudian apa pakan yang harus diberikan di awal, gimana caranya mengatur kepadatan di dalam kolam penetasan dan lain sebagainya. Dan ketika penetasan awal ini hingga tempo waktu 2 minggu pertama, gimana caranya kita membedakan bibit yang tadinya menetas dan kita ambil juga beberapa bibit yang bisa menjadi calon indukan baru. Nah, setelah fase ketiga ini teman-teman sudah bisa sukses hadapi, biasanya berapa lama sih? Itu sekitar kurang lebih 2 mingguan, 2 minggu sampai 3 minggu pertama setelah si benur ini menetas. Kemudian keempat itu adalah fase pembesaran, di mana pembesaran benur itu tadi menjadi ukuran bibit untuk siap untuk dijual. Atau fase pembesaran ini bisa menjadi lebih panjang jika kalian ingin fokus ke dalam tahap penjualan lobster air tawar yang ukurannya kiloan, bisa akan lebih panjang lagi. Jika teman-teman menetaskan anakan itu tadi, kemudian fokus lobsternya itu untuk menjadi bibit, atau teman-teman fokus untuk menjual bibit, maka diperlukan waktu lagi itu kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Kenapa kok bisa selama itu? Karena lobster air tawar sendiri membutuhkan waktu proses yang cukup lama, dan anakan ini tadi ketika dari awalnya benur menjadi bibit itu perlu waktu juga untuk membesarkan tubuhnya. Dalam waktu ukuran dan dalam waktu size tertentu dia memerlukan jumlah molting yang tertentu juga. Jadi misalkan ukuran 1 inci dia biasanya sekitar berapa minggu sekali itu sudah molting, bahkan beberapa hari sekali itu molting. Kemudian yang 2 inci itu juga sering banget molting, dan molting itu sangat rentan banget sama yang namanya kanibal. Nah, melihat banyaknya fase yang harus kalian lalui dan melihat banyak banget barrier to entry-nya, maka teman-teman perlu yang namanya belajar. Belajar itu banyak banget, bisa teman-teman lewat literatur, mungkin cari toko buku di luaran sana yang menjual seputar budidaya lobster air tawar itu bisa, atau teman-teman mencari ilmu yang ada di website-website, meskipun banyak banget website yang ambigu, karena nanti setelah teman-teman dapat literatur itu teman-teman bisa kurasi sendiri standar ilmu yang ada, atau teman-teman bisa nonton di YouTube juga, karena banyak banget pembudidaya yang juga sharing seputar ini di YouTube, nggak cuman aku aja. Jadi teman-teman bisa cari video apapun itu di YouTube seputar budidaya untuk menambah literasi ilmu yang kalian dapetin seputar budidaya. Atau teman-teman bisa nonton videoku dan teman-teman tulis di kolom komentar kamu pingin aku membahas seputar apa. Melihat rawannya ya, atau melihat agak susahnya proses budidaya lobster air tawar ini akan kalian lewati. Tapi sebenarnya ketika kita mulai proses budidaya itu sebenarnya nggak terlalu susah kalau misalkan kita mulainya benar-benar pelan-pelan dari awal. Jadi total dari fase-fase yang aku sebutin di atas, kalian memerlukan waktu sekitar 6-8 bulan. Kurang lebih itu untuk yang basic, bahkan yang bisa jadi yang paling lama lah di antara pembudidaya yang lain. Kenapa kok bisa disebut lama? Iya, karena memang memerlukan waktu untuk pembelajaran. Beda banget sama kita kalau budidaya ikan-ikan yang lain yang relatif cepat banget pembelajarannya, karena lobster air tawar ini kategorinya dia termasuk hewan yang mudah stres. Dan ketika dia memiliki lokasi atau tempat tinggalnya berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya, dia rentan banget terkena stres. Jadi seperti itu. Tapi apakah kita bisa untuk membudidayakan hal ini? Tentu saja bisa. Dan tidak ada hal yang mustahil ketika teman-teman memang benar-benar mau belajar. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kamu masih bingung ya, atau misalkan mau mulai belajar nih, buka usaha budidaya lobster tawar kecil-kecilan di lokasi kalian, dan kamu bingung mau ngobrol seperti apa, teman-teman nyalain tombol lonceng di YouTubeku, karena aku sering banget ngadain live YouTube yang dimana aku sharing dan kita ngobrol bareng, kita ngopi-ngopi bareng di sini di live itu tadi. Jadi kayak gitu. Mungkin itu aja ya. Video kali ini kita akan jelasin seputar budidaya lobster air tawar. Semoga kalian termotivasi untuk memulai budidaya lobster air tawar sendiri di rumah. Karena nggak ada sesuatu yang mustahil sih kalau buat aku. Jadi kalian bisa lakukan ini juga di rumah. Dan sekarang alhamdulillahnya juga sudah mulai banyak orang-orang yang share juga edukasi di seputar budidaya lobster air tawar. Jadi kamu nggak perlu bingung lagi. Jangan pernah kamu rasa gagal ketika memulai, karena ada 4 tahap itu tadi. Biasanya faktor pemula itu gagal itu ketika dia salah atau dia gagal di proses budidaya, banyak matinya dan lain sebagainya. Itu dia tidak, ya wes lah, aku males lah untuk belajar dan lain sebagainya.
aku nggak mau cari tahu dan tidak ingin cek dulu kesalahannya apa di proses budidaya, itu yang biasanya jadi kendala. Mungkin ketika aku ngomong ini mungkin gampang ya, tapi ketika teman-teman budidaya sendiri mungkin akan ngerasain kayak gini, opo Mas Tama itu cuman jelasin gitu aja, kalau cuman ngomong aja gampang, tapi kalau misalkan coba budidaya sendiri pasti susah. Enggak, aku sendiri juga sudah ngerasain posisi itu, dan salah satu kunci di dalam budidaya itu adalah data. Kok bisa Mas? Data itu maksudnya kayak gimana? Jadi ini, setiap proses fase yang kamu hadapi per hari itu harus kamu data seperti apa, atau apa aja yang akan kamu lakukan di dalam kolam itu. Misalkan kamu harian akan cek pH, atau kamu setiap hari nyari ngetes TDS, pemberian pakan, berapa banyak yang kamu kasih pakan, itu harus ada datanya. Jadi ketika ada data kematian atau ada kematian di hari itu, kamu bisa cek data-data sebelumnya. Banyak banget pembudidaya yang nggak bikin laporan data ini untuk worksheet dia, jadi untuk pegangan dia, untuk menganalisa kematian yang ada di lobster air tawar tadi. Padahal harga jual untuk lobster air tawar lumayan tinggi, entah itu bibitnya ataupun kiloannya. Dan aku rasa untuk kuliner lobster air tawar akan terus meningkat. Sejalan dengan susahnya lobster air laut yang mungkin akan semakin susah untuk kita dapetin, akhirnya akan ada komoditi pengganti yaitu lobster air tawar. Terbukti dengan sekarang ini mulai banyak dan mulai bergerak semua para pembudidaya lobster air tawar di luar sana. Jadi kayak gitu. Mungkin video singkat ini bisa membantu kalian memberikan motivasi ataupun pencerahan seputar budidaya lobster air tawar ya. Jadi kayak itu, see you next time. Oke, bye.